Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari baru, Sabtu 15 Februari 2025, pekan biasa yang kelima. Mari kita merenungkan sabda Tuhan yang menjadi inspirasi bagi perjalanan iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap bersyukur, memecah-mecahkannya, dan berikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan untuk kita hari ini boleh membawa kita untuk merenungkan tentang kejatuhan manusia dalam dosa dan belas kasih Yesus yang tak terbatas. Bagian yang pertama tentang kejatuhan manusia ada dalam bacaan yang pertama, yang nanti baru kita bacakan sesuai dengan penanggalan liturgi. Sementara yang dibacakan untuk kita pada kesempatan ini hanya bagian kedua tentang belas kasih Yesus yang tak terbatas yang ada dalam bacaan Injil. Dalam bacaan yang pertama, kita mendengar bagaimana Adam dan Hawa mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan setelah mereka itu jatuh dalam dosa. Dosa telah membuat mereka menjadi takut dan kemudian merasa malu. Akibatnya, mereka harus meninggalkan Taman Eden, meninggalkan Tuhan, tempat mereka sebelumnya hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan. Kisah seperti ini mengingatkan kita bahwa dosa itu selalu membawa akibat, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Ketika kita menjauh dari Tuhan, hati kita dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kebingungan, dan juga kehilangan rasa damai. Namun, kita juga melihat kasih Allah yang tetap hadir. Ia tidak membiarkan kita manusia ini tanpa harapan. Meskipun Adam dan Hawa itu harus meninggalkan Eden, Tuhan tetap memberikan perhatian untuk mereka. Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita manusia ini.
Dalam Injil, kita melihat Yesus yang tergerak hati oleh belas kasihan kepada orang banyak. Mereka telah mengikutinya selama 3 hari tanpa makan. Melihat kebutuhan mereka itu, maka Tuhan Yesus melakukan mujizat penggandaan 7 roti dan beberapa ikan, sehingga semuanya makan dan menjadi kenyang. Dari kisah ini, kita boleh belajar bahwa Tuhan Allah itu selalu peduli terhadap kebutuhan kita manusia, baik rohani maupun jasmani. Belas kasih Yesus itu tidak terbatas, bahkan kepada mereka yang mungkin belum mengenal Dia, mereka yang belum tahu tentang Dia, belum mengenal baik tentang Yesus itu. Yesus juga mengundang kita untuk berbagi berkat. Mujizat terjadi ketika murid-murid memberikan apa yang mereka miliki, meskipun tampaknya sedikit. Mujizat ini bukan hanya tentang roti, tetapi juga tentang hati yang terbuka untuk percaya bahwa Tuhan Allah selalu membuat segala sesuatu menjadi mencukupi, bahkan bisa berlebihan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kedua bacaan yang menjadi bacaan wajib untuk kita hari ini mengajarkan kita bahwa meskipun manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita manusia ini. Ketika dosa membuat kita menjadi makin jauh, belas kasih Tuhan justru selalu mendekati kita, mencari kita. Ketika hidup kita terasa penuh dengan kekurangan, Tuhan Yesus datang lalu membawa kelimpahan bagi kita. Ketika kita merasa tidak cukup, Tuhan memakai yang sedikit yang tidak cukup pada kita itu, yang ada pada kita, yang kita miliki, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk selalu percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan berbagi kasih kepada sesama. Tuhan Allah tidak pernah kehabisan kasih. Kita hanya perlu datang kepada Dia dengan hati yang terbuka. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.